Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa sirri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat dan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih bersama-sama bisa menuntut ilmu. Tepatnya pada hari ini kita masuk di pertemuan kedua pada pemrograman web ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pertemuan pagi hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini semoga ada hadis ya, semoga menjadikan spirit kita pada pagi hari ini biar semangat dalam menuntut ilmu ya. Coba saya bacakan hadisnya. Waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Oke, baik teman-teman. Pada pertemuan kali ini ya, tepatnya pada pertemuan kemarin tepatnya ya, kita sudah belajar seputar struktur HTML5. Berikut komponen-komponennya ya, ada tag, elemen, dan properti. Teman-teman sekalian, jika di sini ya terdapat contoh yang pertama, coba teman-teman perhatikan ya. Harusnya teman-teman bisa mengidentifikasi ketika teman-teman mendapatkan sebuah output seperti ini, ataupun teman-teman ingin membuat sebuah output program seperti ini, kira-kira terdapat beberapa atribut ataupun ada tag tambahan apa saja ketika sebuah tulisan yang dihasilkan di web browser itu tampilan seperti ini. Coba kita analisa yang pertama. Nampaknya tulisan ini ya, ini dia rata kanan ya, tepatnya rata kanan. Berarti kita bisa menggunakan sebuah atribut namanya aligned ya, aligned right. Oke, misal dalam studi kasus ini adalah sebuah paragraf ya. Jadi tulisan ini diapit dengan tag P ya. Jadi tag P ini mempunyai sebuah atribut aligned dan mempunyai sebuah value namanya right. Oke, lalu di sini terdapat tulisan tercoret ya. Ada program komputer. Nah, ini bisa kita praktekkan ataupun kita bisa gunakan sebuah tag namanya S ataupun del untuk membuat sebuah tulisan bercoret seperti ini. Ini untuk contoh yang pertama. Oke, coba teman-teman perhatikan lagi di contoh yang kedua. Ini masih simulasinya, kita misal menggunakan sebuah paragraf ya. Oke, di sini nampaknya paragraf ini dia rata tengah ya. Kalau yang tadi yang di atas dia rata kanan, itu menggunakan aligned right. Berarti kalau rata tengah menggunakan aligned center. Oke, lalu di sini terdapat sebuah tulisan bahasa, di sini cetak tebal ya. Artinya tulisan bahasa ini bisa teman-teman cetak tebal dengan menggunakan tag B ya. Jadi bahasa ini diapit dengan tag B ataupun tag strong untuk menghasilkan sebuah tulisan yang tebal seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat sebuah tulisan miring ya, tepatnya di himpunan dari aturan. Oke. Jadi teman-teman bisa gunakan tag di HTML dengan tag I ataupun tag italic. Jadi himpunan dari aturan diapit oleh buka tag I dan tutup tag I. Jadi bisa menghasilkan sebuah output ataupun tulisan miring seperti ini. Oke, ini contoh yang kedua. Harusnya teman-teman bisa mengidentifikasi ketika nanti kedepannya ingin membuat sebuah output rata kanan, rata kiri, ataupun rata tengah, tulisan bercoret, segala macam. Harusnya teman-teman sudah mulai bisa mengimplementasikan hasil di pertemuan kita yang pertama. Oke, kita masuk di pertemuan kedua teman-teman sekalian. Tepatnya pada pembahasan yang pertama kita akan bahas seputar penggunaan form di HTML. Maaf, penggunaan font ya. Penggunaan font di HTML. Oke, tag font ini ya digunakan untuk mengatur jenis huruf, warna, dan style huruf. Ini untuk di HTML.
Sedangkan untuk struktur tag font ini sendiri, jika teman-teman perhatikan di layar, ini dengan dibuka tag font dan ditutup dengan tag font. Seperti ini sintak ketika kita ingin menggunakan tag font. Lalu untuk tag font ini sendiri memiliki beberapa atribut. Ya, di sini ada 3 contoh yang dapat teman-teman sekalian gunakan ketika teman-teman ingin menggunakan tag font. Ini ada beberapa atribut yang bisa teman-teman sekalian gunakan. Yang pertama ada face. Face ini adalah sebuah atribut yang mana untuk digunakan menentukan jenis huruf. Ya, contoh di sini penulisannya font face, tag font, lalu atributnya face, value-nya Arial. Artinya tulisan yang berada di antara buka tag font dan tutup tag font ini, ketika sudah mendapatkan sebuah atribut face dan mendapatkan sebuah value Arial, artinya jenis fontnya dia akan bertipe Arial. Oke, ini dapat nanti berubah, misal Libre Sans gitu kalau di Ubuntu. Artinya tag ini ataupun konten ini, tulisan ini akan berubah menjadi fontnya Libre Sans, seperti itu. Ini ketika kita ingin merubah jenis huruf menggunakan atribut face, lalu value-nya nanti teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Ini yang pertama untuk atribut face dalam tag font. Selanjutnya yang kedua, ada atribut yang dinamakan dengan size. Yang mana size ini digunakan untuk menentukan ukuran huruf, ya. Contoh di sampingnya, cara penulisannya font size 5. Lalu di sini terdapat sebuah tulisan font dengan ukuran 5. Artinya font ini akan berukuran 5. Oke. Jadi kalau di aturan penulisan font ataupun tag font, tepatnya menggunakan atribut size, ketika di sebuah tag font, aturannya font yang paling kecil adalah 1 dan font yang paling besar adalah ukurannya 7. Kalau kita bicara dengan seputar heading kemarin ya, kalau teman-teman masih ingat, untuk di heading itu sendiri ada aturan yang paling gede adalah ataupun yang paling besar adalah H1 dan yang paling kecil adalah H6. Nah, jadi seperti itu. Itu kalau di heading. Tapi kalau di font, yang paling kecil adalah Yang paling kecil adalah 1 dan yang paling besar adalah 7. Seperti itu. Ini untuk atribut size. Berlanjut di atribut yang ketiga, color. Oke, ini digunakan untuk menentukan warna huruf. Contoh di sini font color red. Artinya tulisan yang diupdate oleh buka tag font dan diakhiri dengan tutup tag font ini akan berwarna merah. Oke, teman-teman bisa menuliskan seperti ini untuk penggunaan warna, ataupun teman-teman bisa menggunakan kode heksa di sini. Oke, contoh di sini kode heksanya seperti ini, dan di sini adalah kode heksa untuk warna biru. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. Misal color red ataupun color yellow. Teman-teman juga bisa menggunakan color, lalu di sini menggunakan kode heksa. Dan ingat, kode heksanya harus diawali dengan pagar. Oke, ini seperti ini untuk atribut-atribut yang teman-teman bisa gunakan di dalam tag font. Oke, seperti yang pertemuan pertama, kalau teman-teman masih ingat ya, di bahasan paragraf kalau nggak salah waktu itu, di dalam sebuah tag ini memungkinkan kita memasukkan beberapa atribut serta beberapa value. Contoh di sini dalam tag font kita bisa memasukkan 3 atribut serta 3 value secara bersamaan ataupun secara dalam satu tag. Contoh di sini font face Arial. Lalu kita memasukkan lagi sebuah atribut namanya size, lalu value-nya 5. Lalu di sini ada color warna biru misal. Jadi bisa kita kombinasikan seperti ini. Jadi untuk tulisan yang di antara buka tag font dan tutup tag font ini akan bertipekan fontnya Arial, ukurannya 5 dan warnanya biru. Jadi teman-teman bisa kombinasikan seperti ini. Tidak harus dengan satu atribut. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3 atribut sekaligus seperti ini. Ini pembahasan kita untuk di penggunaan font dalam HTML. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Oke, lanjut. Kita di penggunaan background di HTML.
Lalu untuk background ini digunakan untuk mengatur warna latar belakang. Jadi tepatnya ketika kita ingin mengatur warna latar belakang, kita menggunakan sebuah atribut namanya big color, lalu nilainya sesuai dengan warnanya. Misal warnanya red gitu. Jadi untuk layar website kita nantinya ataupun warna latar belakang website kita, warnanya adalah red. Seperti itu. Jadi di sini juga bisa teman-teman gunakan kode hexa seperti yang di awal tadi. Seperti yang ini ya. Itu bisa teman-teman gunakan di atribut bg color ketika teman-teman ingin merubah warna latar belakang. Ya, seperti itu. Oke, itu untuk mengubah warna latar belakang. Lalu bagaimana caranya mengubah latar belakang dengan gambar? Oke. Kalau tadi mengubah warna latar belakang itu menggunakan atribut bg color ataupun background color, kalau kita ingin merubah sebuah latar belakang dengan gambar itu menggunakan background ya. Jadi atribut background value-nya nama file gambar kita. Misal di sini saya mempunyai sebuah file namanya awan.jpg. Artinya untuk halaman ataupun latar belakang website saya nanti ini berbackground awan.jpg ataupun gambar awan. Ini contohnya seperti ini. Ini untuk penggunaan background, nanti untuk lebih jelasnya akan kita lebih perdalam di praktikumnya. Seperti itu. Nah, ini untuk materinya harapnya teman-teman pahami dulu untuk teorinya. Ya, ini untuk penggunaan background teman-teman sekalian. Oke. Lanjut lagi kita di penggunaan daftar item ya. Sebenarnya untuk apa daftar item ini? Kalau kita bahas daftar item adalah fungsinya ya, salah satunya memberikan penjelasan terstruktur pada pokok-pokok pikiran yang sering digunakan dalam daftar singkat ya. Misal pada menu makanan dan daftar isi sebuah buku. Ya, ini untuk penggunaan daftar item. Lalu untuk jenis-jenis daftar item ini sendiri ada 3 ya, contohnya diantaranya ada ordered list ataupun membuat sebuah daftar yang berurutan. Artinya 1, 2, 3 sampai seterusnya ataupun A, B, C dan seterusnya dan segala macamnya. Kalau kita menggunakan Romawi pun bisa. Oke, nanti lebih jelasnya kita perhatikan di praktikum. Untuk penggunaannya, penggunaan tag OL. Lalu untuk ordered list ini menggunakan ataupun menggunakan elemen buka tag OL dengan tutup tag OL. OL adalah ordered list, seperti itu. Lalu yang kedua dikenal dengan UL ataupun unordered list. Ini digunakan untuk membuat sebuah daftar yang tidak berurutan. Kalau untuk penggunaannya dibuka dengan tag UL dan ditutup ataupun diakhiri dengan tag UL. Contohnya apa untuk yang penggunaan tidak berurutan? Misal untuk daftar berurutan nanti teman-teman ataupun daftar itemnya nanti teman-teman bisa menggunakan simbol bulat ataupun simbol square begitu. Yaitu adalah salah satu tipe list ataupun tipe daftar yang tidak berurutan. Seperti itu. Ini untuk unordered list ataupun UL. Lalu dikenal juga untuk jenis daftar list yang ketiga ada DL, definition list. Ini digunakan untuk membuat daftar istilah. Untuk tagnya menggunakan tag DL dan diakhiri dengan tutup tag DL. Untuk pembahasan kita di daftar item. Lalu dikenal juga dengan block code. Oke, ini digunakan untuk menuliskan daftar rujukan atau kata-kata seseorang untuk membedakan dengan karya pribadi. Ya, biasanya kutipan seperti ini ditulis agak menjorok ke dalam dan diberi jarak baris kosong di antara tulisan kita dan tulisan yang kita kutip. Untuk block code ini sintaknya ataupun menggunakan tag buka tag block out dan diakhiri tutup tag block out. Oh maaf, di sini typo namanya. Ini harusnya ada slash ya. Maaf. Ini tadi buka tag block out lalu diakhiri dengan tutup tag block out. Ini bagaimana caranya kita ingin menggunakan sebuah tag block out untuk mengambil kutipan dari orang lain. Seperti itu. Oke, sampai sini teman-teman silahkan dipahami dulu bagaimana cara penggunaan list item, block out serta font tadi ya, dan mengubah background layar menggunakan warna ataupun menggunakan gambar.
Baik, kita lanjut teman-teman sekalian. Pembahasan kita selanjutnya penggunaan gambar di HTML5. Oke, untuk memasukkan sebuah gambar ini kita diawali dengan tag image ataupun tag img ya, img. Lalu untuk tag img ini kita bisa menggunakan sebuah atribut ya. Ini ada beberapa contoh. Coba kita bahas satu-satu. Atribut yang pertama yang bisa teman-teman gunakan dalam tag image ini ataupun tag img ini, yang pertama adalah src ataupun search, yang mana atribut ini kita gunakan untuk mencari nama ataupun alamat sumber tempat gambar berada. Ya, misal gambarnya tadi awan.jpg, jadi image search awan.jpg. Ini ketika folder HTML kita berada dalam satu folder gambar. Oke, itu nanti akan kita bahas di slide berikutnya biar teman-teman lebih paham. Sekarang kita lanjutkan terlebih dahulu. Lalu atribut yang kedua yang bisa teman-teman gunakan adalah height. Ya, ini untuk mengatur tinggi gambar pada browser. Lalu ada atribut width, ini untuk mengatur lebar, alignment untuk mengatur posisi gambar, lalu h-space ini untuk mengatur spasi secara horizontal ya. H-space horizontal space, seperti itu. Maaf, ini sepertinya typo lagi nih, C-nya nggak ada harusnya ya. H-space. Lalu V-space ini untuk mengatur spasi secara vertikal space. Lalu ada border untuk mengatur ketebalan border pada gambar, dan ALT ataupun alternate ini sebagai informasi alternatif pada gambar. Jikalau nanti ketika teman-teman ketika mencari gambarnya ternyata tidak ketemu alamat gambarnya, jadi alternate ini kita gunakan sebagai informasi untuk gambar yang akan kita input namun tidak tampil. Ini bisa kita siasati menggunakan atribut alternate ya, menjadi sebagai informasi alternatif pada gambar yang akan kita masukkan. Oke, ini bahasan tadi di awal ya. Kita ingin merubah latar belakang menggunakan gambar, jadi bisa kita gunakan background pada tag body. Contoh di sini komputer.jpg, artinya layar website kita itu akan bergambarkan komputer jpg.jpg. Seperti itu, menggunakan atribut background dengan value-nya nama gambar yang akan kita gunakan. Seperti itu. Oke, di sini kita coba main analogi-analogi sederhana ya. Ini akan kita simulasikan misal dalam pencarian sebuah alamat gambar ya. Karena nanti kedepannya teman-teman mungkin akan berhubungan dengan direktori ataupun folder-folder yang nanti misal teman-teman mempunyai sebuah folder khusus. Nah, di situ khusus teman-teman meletakkan sebuah gambar di situ yang akan teman-teman gunakan di website ataupun aplikasi teman-teman sekalian. Nah, jadi dapat kita simulasikan sekarang. Oke. Mari kita mulai. Misal kalau saya ingin bertemu dengan Usro, ya, oke. Kalau kita perhatikan di sini rumah Usro adalah di sebelah sini ya. Berarti langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya, oke saya ulangi. Ini misal kita berada di sebuah komplek ya. Ini simulasi saja. Ini misal kita berada di sebuah komplek namanya Komplek Marinir. Lalu di dalam Komplek Marinir ini terdapat dua blok ya. Ada blok A lalu blok B. Yang mana blok A ini terdapat rumah Unyil dan rumah Usro. Lalu di blok B terdapat rumah Pak Raden dan rumah Pak Ogah. Oke ya. Contoh tadi gimana? Kalau saya ingin bertemu dengan Usro, berarti langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah pergi dulu ke Komplek Marinir. Setelah masuk, kita pergi lagi ke blok A, lalu kita cari rumah Usro. Baru ketemu rumah Usro. Oke, berarti sekarang posisi kita sedang di dalam rumah Usro. Sekarang misal kita dari rumah Usro pengen pergi ke rumah Pak Ogah misal. Oke, berarti langkah yang pertama ketika kita ingin pergi ke rumah Pak Ogah adalah kita keluar dulu dari rumah Usro ya, karena kita masih berada di dalam rumah Usro tadi ya. Kita keluar dulu dari rumah Usro, lalu kita keluar dari blok A,
kita masuk ke blok B, baru kita cari rumah Pak Ogah. Itu baru ketemu Pak Ogahnya, seperti itu. Ini sama halnya ketika kita berbicara direktori ataupun kita ketika mencari sebuah gambar yang berada di dalam direktori yang berbeda. Ini sama halnya seperti ini. Oke, mungkin kalau dengan simulasi gambar ini teman-teman kurang ini ya. Coba kita simulasikan dengan susunan gambar ataupun susunan file yang sesungguhnya. Oke. Yang penting teman-teman bisa tahu dulu analogi sederhana ketika teman-teman ingin mencari sebuah alamat gambar di dalam direktori yang berbeda. Misal di sini kita mempunyai sebuah file dengan nama latihan_gambar.html. Oke, kalau teman-teman perhatikan coba direktorinya. Oke. Di sini kita mempunyai sebuah folder ataupun direktori pertemuan 2, di mana di dalam direktori ini terdapat sebuah folder gambar, terdapat file gambar copy.jpg beserta ada file-file HTML yang sudah kita buat. Latihan gambar kita adalah di sini filenya tepatnya ya. Ketika kita ingin merubah latar belakang website kita menjadi sebuah gambar copy misalnya begitu, maka ketika file HTML kita itu berada di dalam satu folder yang sama dengan file gambar kita, artinya bisa kita gunakan seperti ini. Body, background, copy.jpg. Begitupun dengan image, search copy.jpg. Sintaks ini berlaku ketika file HTML kita ini berada di dalam satu direktori yang sama dengan file gambar yang akan kita masukkan. Jadi langsung kita cari nih tanpa kita berpindah direktori. Ya, jadi harus bisa langsung ketemu nih copy.jpg tanpa harus berpindah direktori. Jadi kalau kalau sama foldernya, jadi teman-teman bisa gunakan seperti ini. Background copy.jpg, langsung seperti ini pun bisa. Ini untuk contoh kasus yang pertama, ketika file HTML kita berada di dalam satu direktori ataupun satu folder yang sama dengan file gambar kita. Teman-teman bisa gunakan yang seperti ini kodenya. Lanjut ke studi kasus yang kedua. Oke, misal kita mempunyai file gambar lagi, latihan gambar ya, masih sama latihan gambar.html. Lalu sekarang untuk copy tadi, copy.jpg ini berada di dalam folder gambar ya. Artinya ketika kita ingin memasukkan sebuah gambar ataupun merubah sebuah background ataupun ya memasukkan sebuah gambar ya menggunakan image ataupun merubah gambar menggunakan background gitu ya. Ketika di sini copy.jpg berada di dalam direktori gambar, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita pergi dulu ke direktori gambar, lalu bisa kita ketemukan si kopinya. Sama seperti yang analogi ya tadi di perumahan ya. Jadi kalau kita ingin pergi ke rumah Pak Ogah ya, kita keluar dulu dari rumah Usro, keluar dulu dari blok A, masuk ke blok B, baru ketemu rumah Pak Ogah. Seperti itu. Nah, ini analoginya seperti ini. Ya, saya ulangi. Kalau teman-teman ingin memasukkan sebuah gambar misal menggunakan image ya dengan atribut search, yang mana yang gambar teman-teman akan masukkan adalah copy.jpg. Oke, sekarang coba kita perhatikan susunan foldernya. Copy.jpg ini berada di dalam folder ataupun direktori gambar. Berarti teman-teman harus masuk dulu di dalam direktori gambar baru bisa ketemu dengan copy.jpg. Gitu ya. Oke, dipahami dulu untuk penyusunan direktorinya. Ya. Seperti ini ya, gambar. Lalu bisa kita ketemukan gambar yang akan kita masukkan copy.jpg. Seperti ini. Oke, kita lanjut teman-teman sekalian. Oke, ini misalnya ada studi kasus lagi. Folder kita, folder utamanya adalah pertemuan 2 ya. Lalu di dalam folder pertemuan 2 ini terdapat folder lagi namanya gambar. Lalu di dalam folder gambar terdapat folder aset. Di dalam folder aset terdapat copy. Oke. Misal sekarang yang kita gunakan filenya adalah sama ya, masih latihan_gambar.html. Lalu misal ketika kita ingin memasukkan sebuah gambar namanya copy.jpg, berarti kira-kira apa langkah-langkah yang pertama yang harus kita lakukan? Ya,
Berarti kita pergi dulu ke direktori gambar ya. Jadi kita masuk dulu ke direktori gambar, kita masuk lagi ke direktori aset, baru kita bisa temukan si kopinya ataupun file copy.jpg. Oke, saya ulangi. Berarti kita harus masuk dulu ke direktori gambar, masuk lagi ke direktori aset, baru bisa kita temukan si kopinya. Jadi kurang lebih seperti ini susunan direktorinya. Ya, masuk dulu ke direktori gambar, masuk lagi ke aset, baru kita temukan si kopinya. Seperti itu ya. Coba dipahami dahulu. Oke. Kita lanjutkan. Lanjutnya studi kasus yang berikutnya. Misal, ternyata file copy tadi ini berada di luar direktori mana letak latihan HTML kita berada. Contoh, di sini terdapat sebuah folder namanya praktek. Di dalam folder praktek ini terdapat folder gambar beserta file-file HTML kita. Dan file copy ini berada di luar folder praktek. Ya, artinya berada di luar direktori tempat latihan _gambar HTML kita berada. Berarti langkah-langkah untuk kita memasukkannya ataupun langkah-langkah kita menggunakan gambar ini bagaimana caranya? Berarti kita harus keluar dahulu dari direktori praktek, baru bisa kita temukan si file copy.jpg-nya. Jadi kalau untuk berpindah direktori ataupun keluar dari direktori tempat kita berada, itu bisa menggunakan dengan titik-titik slash ya. Tapi bisa kita gunakan seperti ini. Kita pindah dulu direktorinya, lalu bisa kita temukan si copy.jpg-nya. Oke ya. Seperti itu. Ini untuk kita berpindah ke direktorinya. Dipahami dulu untuk sintaksnya ya. Menggunakan atribut dan value-nya. Oke, jika sudah paham kita lanjutkan. Oke, lalu misal ternyata file copy tadi bukan hanya berada di luar direktori, tapi dia berada di direktori lain dan itu tepatnya di luar direktori kita. Oke, kalau teman-teman perhatikan susunan direktorinya, file latihan gambar ini masih berada di dalam direktori praktek ya. Lalu file copy ini berada di direktori gambar di luar dari direktori praktek. Berarti logikanya gimana? Ketika kita ingin memasukkan sebuah gambar namanya copy.jpg, berarti kita mau keluar dulu dari direktori praktek ya, lalu kita masuk ke direktori gambar, baru bisa kita temukan si kopinya. Oke, saya ulangi. Kita keluar dulu dari direktori praktek, kita masuk lagi ke direktori gambar, lalu bisa kita temukan file copy.jpg-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Kita keluar dulu dari direktori praktek, kita masuk ke direktori gambar, lalu bisa kita temukan si copy.jpg-nya. Oke, ini seperti ini untuk sintaksnya. Oke, silahkan dipahami terlebih dahulu. Oke ya, kita lanjutkan. Oh, let's code. Oke, setelah ini mari sama-sama kita buka untuk kode editornya ya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Oke, kita close dulu ini. Lalu kita coba buka terminalnya ya. Kita kemarin sudah simulasikan membuat sebuah folder ya. Itu langsung seperti ini di desktop tepatnya. Kita yang sudah buat folder namanya pertemuan 1. Caranya kita kemarin buat foldernya, klik kanan lalu new folder. Lalu sekarang kita akan mencoba cara yang lebih berbeda menggunakan terminal tepatnya seperti ini. Untuk di terminal kita bisa membuat sebuah directory itu dengan sintak mkdir ataupun make directory. Tapi yang harus teman-teman perhatikan terlebih dahulu ketika kita ingin membuat sebuah directory, pastikan teman-teman ingin membuat directory yang sebelah mana ya. Jadi pastikan dulu letak directory teman-teman yang sekarang itu di mana. Kalau di Ubuntu bisa kita mengecek current directory kita sekarang menggunakan sintak pwd. Oke, artinya sekarang kita berada di home, nama usernya Indra ya. Berarti kalau kita di sini membuat sebuah directory mkdir
misal pertemuan 2 misal, ataupun 02 misal. Kalau kita enter, berarti sekarang folder pertemuan 2 ini akan create ataupun terbuat di home Indra. Oke, kita simulasikan. Oke, sekarang sudah berhasil. Coba kita cek di directory home. Mana tempatnya? Nih, pertemuan 02. Oke, berarti kalau kita ingin merubahnya ke pertemuan yang, kalau kita ingin membuat direktorinya di desktop, berarti langkah-langkahnya kita harus berpindah dulu dong ke direktori desktop. Seperti itu caranya. Change directory ataupun CD ke desktop. Enter. Kita sekarang berada di direktori desktop ya. Home Indra desktop. Oke, sekarang kita akan buat direktori baru dengan nama mkdir pertemuan 2. Enter. Oke, sekarang jika teman-teman perhatikan, sudah terbuat direktori baru dengan nama pertemuan 2. Oke, selanjutnya kita buka kode editornya. Ini kita minimize dulu. Oke, kita clear dulu ya. Clear, kita minimize. Oke, kita buka kode editornya. Lalu kita buka foldernya. Gimana tadi? Ubuntu pertemuan 2. Oke. Tunggu, masih loading. Ya, sudah bisa. Oke. Masih ingat kemarin cara membuat sebuah file baru di dalam folder gimana caranya? Oke, di sini ya. Ada icon ya. Oke, kita simulasikan saja. Misal di sini akan kita praktek pertama bagaimana kita mengimplementasi penggunaan form di dalam HTML5. Oke, misal di sini kita membuat sebuah file baru namanya latihan underscore font.html. Enter. Oke, sudah terbuat file barunya. Kita gunakan format HTML5 seperti ini, lalu kita ubah titelnya misal latihan font ya. Oke, save jangan lupa. Oke, lalu kita di sini ketika berbicara ataupun kita ingin menggunakan sebuah tag font, berarti kita harus awali dengan tag font. Oke, font. Misal di sini kita memasukkan sebuah tulisan, ini font, ukuran 1. Oke, kita tambahkan size di sini ya. Kita tambahkan atribut size apa tadi? 1. Kita copy saja ya biar cepat. Sampai 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita rubah 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Oke, di save. Jangan lupa. Oke, ini sekarang sudah filenya sudah berhasil kita simpan. Lalu coba kita jalankan di browser. Kita cari dulu tadi di direktori mana. Desktop di pertemuan kedua. Oke, latihan font, kita klik 2 kali. Oke, ini font nampaknya kurang rapi ya. Coba kita gunakan BR. Balik lagi. Kayak di sini misal BR. Ya, kita copy sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 6 BR di sini. Kita simpan. Coba kita refresh lagi di browser. Di sini refresh. Oke, ya. Ukuran font yang paling kecil adalah ukuran 1. Lalu ukuran font yang kedua lebih besar, terus yang paling besar adalah ukuran 7. Oke, silakan dicatat dulu untuk kode programnya. Oke, jika sudah, misal kita di sini tambahkan jenis font ya. Misal di sini kita menggunakan
font ataupun atribut face ya, tepatnya misal kita menggunakan Arial. Oke, kita save, refresh. Oke, untuk yang ukuran 7 ini, font ukuran 7 sekarang berubah, fontnya bertipekan Arial. Oke, misal ukurannya ataupun stylenya kita rubah, misal namanya apa ya. Oke, di sini teman-teman ketika ingin mengecek ataupun font-font apa saja yang bisa teman-teman gunakan, silahkan teman-teman buka LibreWriter-nya ya. Di sini ini adalah font-font yang bisa teman-teman gunakan, karena di sini font-fontnya sudah terinstall di lokal PC teman-teman sekalian ya. Ada Lohit dan segala macamnya. Misal di sini saya ingin menggunakan yang terlihat berbeda, misal ingin menggunakan ini nih yang tebal nih, misalnya Open Sans Extra Bold. Oke, kita copy saja, Ctrl C. Oke ya, nama yang di sini kita copy, kita balik lagi minimize. Oke, kita pastekan di sini, paste. Oke, save, jangan lupa, lalu kita refresh ya. Oke ya, sekarang fontnya sudah berubah nih, jadi font Open Sans Extra Bold. Oke, ini untuk merubah style font ataupun jenis font. Lalu misal ingin merubah warnanya, berarti menggunakan atribut color. Oke, misal namanya ataupun warnanya red, misal ataupun merah. Kita save, jangan lupa, kita refresh ya, berubah warnanya merah. Oke, misalkan tadi kata Kak Indra katanya bisa menggunakan kode heksa. Lalu bagaimana caranya kita mendapatkan kode-kode heksa? Kan kita nggak hafal tuh kode-kode heksanya. Oke, seperti itu mungkin ya pertanyaan teman-teman. Jadi di sini ada saran ya, ada sebuah website ya di sini menyediakan kumpulan-kumpulan warna yang sudah terdapat kode heksanya ya. Nama websitenya colorhun.co. Nah, ini bisa menjadi referensi teman-teman ketika ingin mendapatkan kode-kode warna secara heksa. Oke, misal di sini kalau teman-teman perhatikan, diarahkan kursornya ya, di sini sudah terdapat kode heksanya. Misal kalau warna ungu nih, ini terdapat nih, pagar 9D65C9. Oke, lalu cara penggunaan gimana? Oke, misal di sini ya, ingin menggunakan warna apa nih? Kuning ya, kuning tua. Misal di sini, caranya dekatkan di sini, arahkan ke kodenya, diklik sekali, klik. Oke, ini udah otomatis tercopy ya. Saya ulangi, arahkan ke kodenya, kode heksanya ya. Kita klik kiri sekali, klik. Oke, lalu kita copy paste ataupun kita paste di sini, color, paste. Oke, defaultnya dia nggak ada pagarnya, nanti bisa kita sertakan pagarnya. Jangan lupa menggunakan pagar kalau kita ingin merubah warna dengan kode heksa. Oke ya, sudah ya. Berarti fontnya sekarang ukuran 7, stylenya adalah Open Sans ataupun jenis fontnya adalah Open Sans Extra Bold ya. Lalu colornya adalah apa tadi? Kuning ya, kuning tua. Oke, apakah seperti itu? Coba kita kembali ke browser, lalu kita refresh. Oke, sudah ya, sudah berhasil ya. Ini untuk penggunaan font seperti itu. Oke, nanti silakan disesuaikan untuk penggunaan font sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian ya. Oke, coba silakan disalin terlebih dahulu kode programnya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Oke, ini untuk penggunaan sebuah font ya. Tepatnya kita bisa merubah ukuran font dengan atribut size, kita bisa merubah style ataupun jenis font menggunakan face ya, dan kita juga bisa mengubah warna menggunakan atribut color. Ini untuk latihan kita di bagian penggunaan font. Selanjutnya coba kita buat file baru ya. Oke, caranya bisa lakukan Ctrl N ya. Misal di sini kita akan membuat sebuah latihan dengan nama ordered, underscore list, simpan. Oke, jangan lupa kita sertakan ekstensi .html. Kita simpan. Oke, sudah tersimpan begitu.
seperti biasa kita gunakan struktur HTML5. Kita rubah titelnya lagi, latihan OL, misal seperti itu. Oke, lalu tadi ketika kita ingin membuat tag OL, kita diawali dengan buka tag OL dan tutup tag OL seperti ini. Oke, seperti ini. Lalu misalnya di sini kita membuat heading ya, dan heading 2, latihan menggunakan OL. Oke, OL kita sertakan li ataupun list. Oke, misal di sini terdapat sebuah nama, misal maaf, kita gunakan daftar apa misalnya, nama Indra Ardianto, lalu li lagi, nama panggilan misal Indra, misal kita save ya, jangan lupa kita save. Oke ya, coba kita running lagi, refresh. Oh, salah file kita, tadi bukan latihan font tapi ordered list. 2 kali, klik 2 kali. Oke ya, latihan menggunakan OL, nama Indra Danto, nama panggilan Indra. Oke, misal kita ubah ya, jangan menggunakan ini. Misal di sini kita ubah, misal latihan dengan type huruf angka ya. Lalu di sini misal menggunakan latihan list. Lalu di sini kita copy juga latihan list. Misal kita timpa saja. Oke, kita copy paste lagi. Maaf, copy paste, lalu kita copy lagi paste. Oke ya, jadi kita sudah mempunyai list 4. Kalau kita refresh, sama, ini latihan list dengan tipenya angka, latihan list, kita sertakan list di sini. Oke, ketika kita menggunakan OL, dia defaultnya langsung menggunakan angka ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengkombinasikan dengan yang lain? Ya, misal di sini kita mempunyai lagi heading 2, misal bukan menggunakan angka, misal menggunakan huruf alfabet begitu. Seperti ini. Tab huruf alfabet. Ini besar. Oke. Ini copy saja biar lebih cepat ya. Copy. Lalu di sini kita bisa menggunakan sebuah atribut ya. Namanya type. Oke ya. Di sini sudah langsung otomatis ya. Kalau kita ingin membuat type-nya itu menggunakan huruf alfabet besar, berarti di sini kita gunakan value-nya A kapital. Seperti ini. Kalau kita refresh, oke, listnya sekarang A besar ya, A, B, C, D ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan A kecil? Oke, copy paste lagi biar lebih cepat. Paste alfabet, ini kita ganti kecil. Oke, di sini kita ganti yang A besar tadi, kita ganti dengan huruf A kecil. Oke, simpen ya. Kalau kita refresh, oke, A kecil ya. Ini tadi menggunakan A besar ataupun alfabet secara besar, dan ini menggunakan alfabet kecil. Oke, silahkan diperhatikan dulu kode programnya. Oke, misal ingin menggunakan Romawi ya, type kita hapus Romawi, type-nya kita ganti dengan, kalau Romawi besar kita menggunakan huruf I kapital ya. Kita save, kita refresh. Oke, I kapital ya, huruf Romawi secara besar kapital.
Kalau huruf kecil, Romawi kecil itu seperti apa ya? Tinggal diganti yang I tadi, yang I besar ataupun I kapital kita ganti dengan I kecil. Seperti ini. Save. Refresh. Oke, ya. I kecil. Coba perhatikan di bawah. Oke. Jadi kita bisa melakukan list item ya berdasarkan angka ataupun berdasarkan huruf alfabet secara besar A, B, C, D, huruf alfabet kecil A kecil, dan list Romawi besar ataupun kapital, dan list Romawi secara kecil ataupun tidak kapital. Coba teman-teman disalin dulu kode programnya ya. Oke, teman-teman kita lanjutkan. Yang paling bawah silahkan disalin lagi. Oke, jika sudah, ini untuk pembahasan kita di materi ordered list. Lalu kita coba buat file baru lagi. Sini misalnya kita beri nama unordered underscore list dot html. Save. Kita sertakan struktur HTML5. Ini kita ubah latihan UL gitu. Sini misalnya kita gunakan H3 ya untuk judul, H2 ya misal bahasa pemrograman. Oke. UL tadi menggunakan tag apa? Ya benar ya, UL. Buka tag UL dan diakhiri dengan tutup tag UL. Lalu kita sertakan LI. Misal ada JavaScript, kita copy ya, lebih cepat. 1, 2, 3. Misal ada PHP, lalu ada Python, lalu ada C++, seperti itu. Ya, seperti ini susunannya. Oke, kita punya heading 2, lalu kita punya unordered list menggunakan tag UL, dan di dalamnya ada list seperti ini. Coba kita refresh ataupun kita jalankan di sini unordered list. Oke ya, dia defaultnya seperti ini, bulat lingkaran ya. Teman-teman perhatikan, coba saya zoom seperti ini ya, bulat lingkaran seperti ini. Lalu untuk di OL ini bisa kita ubah typenya ya. Coba saya kembalikan, terusnya reset. Oke, balikan. Kalau tadi coba teman-teman perhatikan di OL ya, dia menggunakan tab-nya. Tab-nya ada berapa ya? Ada tab yang menggunakan angka secara defaultnya dia. Lalu ada tab menggunakan alfabet, huruf besar, lalu ada alfabet kecil, Romawi besar, dan Romawi kecil. Begitupun ketika kita ingin menggunakan UL. Oke, seperti ini kita hidden dulu, kita close dulu, kita fokus di UL. Sama seperti tadi ya. Di sini kita menggunakan type. Oke, ini biarkan saja ya misalnya. Kita copy lagi di bawahnya. Blok lagi. Yang akan kita rubah adalah list yang di bawahnya. Misal di sini framework. Type-nya akan kita ganti misal circle. Seperti itu. Misal di sini ada Laravel. Sini ada kode igniter. Ini ada YI. Ini ada Angular misal. Angular. Kita refresh, kita simpan dulu ya. Simpan, lalu kita refresh. Oke. Terlihat bedanya ya. Jadi kalau tadi defaultnya dia adalah bulat, secara penuh dia hitam. Lalu ketika kita menggunakan type circle ya, circle ini hanya bordernya saja, border lingkarannya saja ya, warnanya putih untuk tengahnya. Lalu bisa kita ubah lagi, misal sini kita copy lagi ya, misal paste.
Misal di sini tools ya. Misal di sini npm. Nah, di sini ada yarn misal. Hapus. Lalu type-nya misal kita ubah untuk dia menjadi kotak. Kita menggunakan square di sini. Value-nya square. Oke, save jangan lupa. Ya. Lalu kita refresh. Oke, tulisnya ada 2, ya. Jadi ada bulat lingkaran penuh, ada dia circle, bordernya saja dia yang ada hitamnya, lalu square dia kotak hitam. Oke, ini namanya ada salah di sini. Coba kita cek. Nah, di sini ya. Nah, ini ada kehapus tutupnya. Oke, sudah. Ini tutup kali. Kita kembalikan ke atas. Oke, sudah. Lalu misal kita punya lagi di bawahnya, biar teman-teman tahu ya bedanya ya. Paste lagi di sini misal pelajari. Misal di sini kita bukan menggunakan square tapi menggunakan dis DISC. Oke. JSON XML. Kita save. Lalu kita refresh. Oke, this ya. Jadi defaultnya dia this. Ketika kita ingin menggunakan UL, dia defaultnya this. Begitupun kalau di sini kita spesifikannya dengan type-nya this. Artinya bisa kita tanpa menggunakan atribut value type this, ataupun kita bisa gunakan type this seperti ini. Ini sama-sama hasilnya lingkaran bulat hitam seperti ini. Ya. Misal di sini teman-teman untuk listnya tidak mau menggunakan this, karena kalau kita perhatikan di sini ya, dia defaultnya tanpa kita menggunakan tab, dia defaultnya this. Ya, misal di sini tanpa menggunakan titik-titik tadi, tanpa menggunakan titik-titik ini, membuat list tapi tanpa menggunakan titik-titik. Berarti bisa kita sertakan di sini. Kita copy di atasnya saja ya, di sini. Oke, misal kita paste di sini. Lalu untuk type-nya ya. Misal nih, kalau kita tanpa menggunakan type, dia defaultnya this ya. Ketika teman-teman ingin menghilangkan yang hitam ini, berarti teman-teman gunakan type none. Artinya tidak ada tipenya ataupun kosong. Oke, hilang ya. Jadi kalau defaultnya tadi teman-teman tanpa definisikan spesifik untuk type-nya, dia defaultnya menggunakan this ya, hitam bulat. Kalau teman-teman ingin menggunakan list tanpa menggunakan itemnya ataupun menggunakan simbolnya, teman-teman bisa sertakan di sini type none seperti itu. Oke, coba disalin terlebih dahulu untuk kode programnya. Oke, silakan dipelajari dulu. Oke ya. Oke, misal apakah UL dan OL itu bisa kita gabungkan dalam satu sintaks? Oke, akan kita coba. Misal kita buat file baru di sini ya. Misal namanya gabungan gitu. Gabungan.html. Oke, kita sertakan struktur HTML5. Ya, misal di sini gabungan UL, OL dan LI. Oke, di sini misal kita menggunakan H1 ataupun H2 saja ya. Misal kita di sini terdapat keterangan distro Linux misal. Lalu di sini kita menggunakan OL agar dia terurut. OL enter, lalu terdapat sebuah list namanya misal Debian. Ya. Lalu UL
Ini artinya bisa kita sertakan seperti ini ya, bisa kita gabung-gabungkan. File terdapat Ubuntu, lalu Linux Mint seperti ini. Lalu kita misal punya satu lagi namanya paste di bawahnya li nya Red Hat. Di sini terdapat namanya Fedora. Itu. Kalau kita save, kita cari dulu filenya tadi mana? Gabungan. Oke, kita coba jalankan. Oke, ini kita bisa mengkombinasikan antara OL dan UL. Misal Kak, ini pengennya simbolnya jangan yang circle dong, pengennya yang this. Ya udah, tinggal diubah saja di sini. UL type-nya, misal tadi pengennya this ya. Ubah this. Kalau kita refresh, berubah. Misal jangan this Kak, pengennya square ya, tinggal ubah saja di sini. Type-nya square. Kita save. Lalu kita refresh. Square ya. Jadi tinggal di custom saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Oke. Ini pembahasan untuk ini kita close saja ya. Ordered list dan unordered list, serta bisa kita kombinasikan antara keduanya di dalam satu file seperti ini. Oke, silakan disalin dulu kode programnya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Pembahasan kita yang terakhir seputar gambar ya. Coba kita close dulu. Oke, sekarang kita buat directory baru ataupun folder baru di dalam folder pertemuan 2 ya. Misal di sini kita punya directory gambar. Oke, coba saya cari dulu untuk file gambarnya. Ya, saya punya file gambar di desktop latihan. Oke, misalnya saya punya gambar daun begitu. Sini ya. Lalu saya letakkan di sini. Daun ya. Saya letakkan di dalam direktori yang sama, tidak di dalam direktori gambar. Oke. Berarti kalau kita masukkan gambarnya, pertama kita buat dulu file barunya ya dengan nama latihan underscore gambar misal .html. Save, jangan lupa enter. Oke, kita buat lagi struktur HTML5. Ini kita gunakan, teman kita ganti titelnya ya, menggunakan latihan gambar. Oke, lalu di sini kita sertakan ataupun kita masukkan gambar daun.jpg tadi menggunakan tag apa? Masih ingat? Image ya. Search, lalu karena di sini kita berada di dalam direktori yang sama ya, tepatnya di direktori pertemuan 2, maka bisa kita langsung temukan si daun.jpg-nya. Misal sini daun, oke, langsung muncul ya, daun.jpg. Kalau kita refresh, kita jalankan filenya yang latihan gambar tadi. Seperti yang jadinya latihan gambar di mana? Oh ini. Oke. Sekarang sudah masuk nih gambar ini ya, gambar.jpg tadi, si daun.jpg tadi. Misal kita ingin rubah ukurannya ya, jangan terlalu besar. Misal di sini height, kita sertakan juga atribut namanya width. Misal di sini 100, di sini juga kita gunakan 100. Kita save, refresh. Oke, oh terlalu kecil. Misal kita gunakan 200 begitu. Oke, defaultnya di sini ketika teman-teman memasukkan angka seperti ini, dia defaultnya pixel ya. Refresh. Oke, sudah ya. Oke, ini untuk ketika teman-teman memasukkan sebuah gambar yang mana gambar tadi berada di dalam direktori yang sama. Oke, sekarang misal gambar ini kita pindahkan ke direktori
gambar. Artinya gambar daun tadi kita pindahkan ke direktori gambar. Kita drag drop saja dari sini, klik, drag ke gambar, kita move, ya. Sekarang file daun tadi ini berada di dalam direktori gambar. Oke, ini akan sekarang kita lakukan menggunakan alternate. Artinya alternate tadi, kalau teman-teman masih ingat, ini adalah sebuah alternatif informasi yang bisa kita gunakan kepada gambar ketika gambar tersebut tidak tampil. Artinya letak gambarnya yang kita cari itu tidak ditemukan. Jadi informasinya bisa kita sampaikan di alternate. Misal di sini kita gunakan gambar daun seperti itu. Kalau kita save, ya, artinya sekarang daun.jpg tidak kita temukan karena sekarang daun.jpg ini berada di dalam direktori gambar. Coba kita refresh. Oke, ini alternate-nya, gambar daun. Artinya informasinya adalah gambar yang akan ditampilkan gambar daun, namun si gambar daun tadi tidak ditemukan karena sekarang posisinya berada di dalam direktori gambar, bukan berada di dalam direktori yang sama dengan file kita. Berarti caranya kalau kita ingin memasukkan tadi daun tadi, berarti kita harus masuk dulu dong ke direktori gambar, kan ya. Berarti kita di sini bisa tuliskan seperti ini, gambar / daun. Artinya sekarang bisa ditemukan si gambarnya. Coba kita refresh. Oke, sudah berhasil. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa sekarang ya memasukkan sebuah gambar, baik itu di dalam direktori yang sama ataupun di dalam direktori lain. Seperti itu. Caranya seperti tadi, ya, menggunakan / kalau dia direktori yang berbeda. Kalaupun si gambar tadi berada di luar direktori, berarti kita berpindah dulu direktorinya seperti ini, titik / masuk ke direktori mana serta daun.jpg bisa kita masukkan seperti itu. Oke, defaultnya di sini dia adalah px ya. Kalau teman-teman perhatikan 200 px. Dia defaultnya pixel. Coba kalau kita rubah dengan persen. Misal di sini 10%. Ini 10%. Kalau kita refresh, oke, dia adalah ukurannya 10% dari ukuran layar. Kalau kita ubah di sini 100%, dia full satu layar karena ukurannya 100% dari ukuran layar di browser kita. Seperti itu ya. Oke, silahkan disalin terlebih dahulu kode programnya. Oke, mungkin teman-teman, untuk materi kita pada pagi hari ini saya cukupkan saja. Terima kasih. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.